Aditya, could you tell us a little bit about Persib and what Persib means to the city of Bandung? Because over the last couple of days, me and Faiz experienced something we've never experienced in our life before. We understand that football is very popular globally, and everywhere you go around the world, you've got passionate fans. But the kind of passion, the brand of love and passion that we saw The here, degree of passion. the degree of passion and the degree of love is unlike anything we have experienced personally before. Could you tell us why is there such a love for Persib from the people of Bandung? Saya beruntung sekali menjadi salah satu bagian dari Bobotoh. Karena saya juga memang lahir dan besar di Bandung. Dan bagi kami warga Bandung, seorang Sundanis, Persib lebih dari sebuah klub. Persib merupakan manifesto dari sosial dan budaya kami. Persib merepresentasikan budaya Sunda secara menyeluruh. Bahkan bagi beberapa orang Persib sudah menjadi agama. Itulah mengapa ketika Persib bermain dan seperti hari ini meraihkan gelar juara, antusiasmenya melebihi apapun gitu. Karena itu benar-benar seperti jati diri mereka, kebanggaan mereka, agama mereka, sosial dan kultur bagi kami orang Sunda gitu. Jadi Persib lebih dari sekedar sebuah klub buat kami. Sebagai orang Bandung Ya. yang asal daripada Bandung, orang Sunda yang mengetahui Bobotoh sejak mengetahui Persib sejak Ya. kecil, di umur berapa kira-kira yang anda mula sedar bahawa Persib adalah satu klub yang spesial dan saya adalah seorang Bobotoh? Ya. Bobotoh dan kecintaan terhadap Persib itu diwariskan. I think across the world lah ya, Persib itu satu-satunya klub yang cintanya diwariskan. If you see United in Manchester, bapaknya fans United, anaknya could be the City fans, right? Because City lagi keren-kerennya dan mereka cinta sama City. Di Bandung, bapaknya, kakeknya Persib, anaknya Persib, cucunya akan Persib. Nggak bisa keluar, turun-temurun, diwariskan. Kecintaan itu diwariskan. Jadi barang siapa yang lahir di Bandung, secara otomatis dia akan tercap sebagai Bobotoh. Kalau nggak dia keluar dari kartu keluarga. He cannot be the part of the family, cannot. Bahkan, jadi itu benar cinta yang diwariskan. Makanya kami selalu percaya bahwa Persib ini adalah satu-satunya klub di dunia yang cintanya itu diwariskan. Bagi saya pribadi, kecintaan saya kepada sepak bola itu sudah mulai dari usia 4 tahun, 5 tahun. Dan saya sadar saya begitu cinta ke Persib ketika tahun 94-95 kita menjuari pertama kali Liga Indonesia waktu itu. Dan saya ingat waktu itu saya nonton berdoa dengan paman saya. Ketika Sutiano mencetak gol, paman saya melempar bantal ke atas dan memecahkan 2 lampu. Dia nggak peduli pokoknya, I was like, oh okay, this kind of passion ya football gitu. Dan dari mulai itu saya mulai sadar bahwa wow, Persib itu tumbuh di dalam hati dan akan selalu ada di dalam hati, dan saya akan bawa terus kemanapun saya pergi, keluar dari Bandung kemanapun saya akan terus bawa Persib di dalam hati. Boleh ceritakan sikit peranan yang dimainkan oleh Bobotoh pada ketika ini buat Persib? Kerana di mana-mana klub juga hubungan simbiotik di antara penyokong dan juga klub itu adalah something yang very pure. But here it really feels like it's not just a group of fans, but you know sometimes kita dengar perkataan being the 12th man. Tapi kadang-kadang itu hanya dilontarkan very easily kan. But here it really feels like Bobotoh is the 12th man. Yeah. How does that dynamic work? Seperti tadi saya bilang di awal bahwa Persib ini udah menjadi kultur dan sosialnya di Bandung gitu ya, di Jawa Barat. Sehingga orang yang menonton Bobotoh itu sudah merasa menjadi bagian dari pemain ketika bermain di lapangan. Especially di season, saya bisa bilang bahwa kami, apa yang membedakan musim ini lebih spesial dibanding musim sebelumnya ya, terkait dengan Bobotoh. Kami merasa musim ini kami juara bersama-sama. Musim lalu, maybe if you know, we have certain situation with Bobotoh lah. Pernah ada momen di mana mereka memboikot stadion, nggak mau datang ke stadion dan segala macam. Musim ini, we start everything good, we start open the communication, kita mulai banyak bicara dengan mereka, duduk bersama, kita mulai sadar bahwa mereka adalah partner kami. Mereka bukan aset kami. Mereka bukan aset yang mesti kita capitalize. Tapi mereka adalah partner kami yang harus duduk sejajar satu meja untuk mencari solusi bersama-sama. Dan semenjak itu kami semakin dekat dengan Bobotoh dan kami semakin paham apa yang mereka mau, apa yang terjadi di grassroots. Because sometimes as management we don't really know
what's really going on the grassroots, right? Tapi ketika kita membuka diri ke mereka, spend a lot of time with them, kita sadar. Dan ketika kita lakukan, mereka merasa lebih memiliki terhadap klub. Dan ketika kita lakukan itu, kami merasa musim ini kami juara bersama-sama. Kami merasa juara ini benar-benar antara manajemen, solid dengan pemain, dengan fans, dan dengan semua stakeholder yang lain. Bahkan, we start to have a better relationship with our legend player. Jadi musim ini kita mulai punya program untuk para legend tahun 94-95. We have a program for legend 2014-2015. So, kita sadar bahwa mereka semua adalah bagian dari klub. Dan kalau kita mau sukses, kita harus jalan bersama-sama. We cannot leave someone behind. Saya dan Kis sifatkan cinta Bobotoh terhadap Persib ni sebagai cinta tak bersyarat. Yep. Unconditional love. Yeah. Whether they hurt you or whether they make you happy, the love will always be there. Now, 10 tahun tanpa hampir 1 dekad kan, tanpa kejuaraan sebelum musim lalu, dan di situ juga banyak turun naiknya perhubungan di antara Bobotoh dan juga Persib. Dan untuk anda menyedari bahawa mereka bukan komoditi dan juga aset, bahawa mereka adalah partner kepada Persib sendiri, adakah sukar untuk mencipta komunikasi tersebut kerana Bobotoh bukanlah dalam jumlah yang kecil, besar sekali. Seberapa sukar komunikasi tersebut? Jika ditanya apa yang paling susah musim ini adalah membangun komunikasi dengan Bobotoh, itu the hardest things to do. Adakah itu lebih sukar daripada membangun tim sendiri? Yes. Karena tim, we knows kita punya pelatih yang akan membantu di dressing room. Kita tahu jumlah maksimalnya ada 29-30 player. Tapi kalau Bobotoh, kita punya 15 juta. Di Bandung aja, kalau di warga Jawa Barat saja itu udah 50 juta sebetulnya. Dan setiap tribun punya kultur berbeda-beda. Utara inginnya seperti ini, timur inginnya seperti ini, selatan, barat inginnya seperti ini. Jadi ketika bertemu dengan mereka, saya harus bertemu dengan tiap fraksi masing-masing. Saya nggak bisa ketemu, ayo kumpul, ngobrol, nggak bisa. Ketika ngomong sama fraksi ini, saya tahu harus ngomongnya seperti apa. Ketika ketemu utara, I need to change how I speak. I need to change the approach. Dan itu benar-benar susah. Ada cerita menarik. Membutuhkan hampir lebih dari 6 bulan hanya untuk dapat bisa duduk bersama dengan utara. 6 bulan? 6 bulan. Wow. 6 bulan. Ini fraksi mana tadi? Utara? Utara, Northern Wall. But you guys kept working? Kept working. Kept trying? Coba kita ngobrol sama mereka. Mereka nggak mau ketemu, oke, let's try again next time. Okay, we open communicate. We try to tone down our social media approach, how we talk in social media, bla bla bla. Terus kita coba cari ada orang yang kenal nggak dan utara. Lama-lama mulai kebuka, akhirnya kita bisa datang ke base campnya. Jadi saya ingat banget waktu itu saya datang bertiga. Datang ke home base-nya North. Yang memang kalau bisa dibilang di Bobotoh itu yang paling susah begitu ya. Even the last management kayaknya nggak pernah benar-benar bisa datang ke sana untuk ngobrol gitu. Jadi kita bisa duduk. And I still remember the first statement dari mereka adalah, sebetulnya saya nggak mau ada manajemen di sini. I know, but I need to be here. I need to talk to you guys. So I spent the first meeting lebih dari 3 jam hanya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. So, okay. It's more toward to understand their culture. Karena kami percaya bahwa setiap orang itu punya culture yang berbeda sehingga kami mesti melakukan pendekatan yang berbeda. Kita nggak bisa approach-nya sama untuk semua orang. Di situ saya memahami, oh ternyata kenapa Utara seperti ini sikapnya karena mereka punya prinsip seperti ini. Saya nggak bisa judge prinsip mereka benar atau salah. Saya harus percaya apa yang mereka percaya itu benar. So understand more. Mulai situ mulai kebuka komunikasi. Sampai akhirnya mereka juga pernah menyampaikan harapan lah ya kepada manajemen yang akan kami jawab juga. Tapi itu adalah awal mula di mana kami merasa oke, kita bersama-sama di sini. Dan ada satu peribahasa dalam bahasa Sunda, hade goreng kubasa. Hade goreng kubasa meanings good or bad, communicate. Tell the truth. Good or bad, try to talk and try to solve. Because ketika kita komunikasi, kita akan selalu bisa menemukan jalan tengah. Kita tidak akan selalu sepakat, tidak akan selalu sependapat, tapi ketika kita bicara, kita tahu kita akan jalan kemana bersama-sama. So that itu yang kita lakukan di musim ini dan itu yang akan kita lakukan dan perbaiki terus dari waktu ke waktu. Karena kami percaya kami tidak akan bisa kemana-mana tanpa dukungan Bobotoh. Lion City, LCS di Malaysia, itu bukan kandangnya Lion City, itu kandangnya Persib. Karena the whole East Tribune full by our Viking. Yeah, so even the management like, is it our home base or what? Because semuanya isinya oleh fans Bobotoh kan. Jadi kami merasa bahwa ya it's really important to always sit together with them and try to communicate. Bahkan di akhir-akhir musim ini kita mulai ngobrol kayak next season kita mau ada business
plan seperti ini. What do you guys think? Jangan, itu nggak bagus Kang. Kenapa? Karena di daerah mereka nggak suka kayak gini. Oke, apa yang bagus? So they gave input. So we change again the product, the concept. Two ways communication. Two ways communication. Because we knows they should be our partner, not our commodity. Karena kalau mereka diperlakukan sebagai community, mereka resisten terus kayak kita. Oh, kamu nganggap kita sumber uang ya, manajemen ya. Oh, I hate management, I love the club. It's happen everywhere. I think apa yang anda baru ceritakan tadi is an approach yang sangat refreshing. Sangat-sangat refreshing untuk didengari daripada seorang individu yang mewakili management, kerana kami baru saja berbicara hari itu kan bahawa bola sepak sekarang ni di seluruh dunia ibarat ada peperangan identiti. Yeah. Who does it belong to? Does it belong to the owners? Does it belong to the people? And even if kalau ada pemilik yang memiliki klub itu dan ada management yang menguruskan klub itu, bagaimana pada waktu yang sama masih mahu memastikan klub itu masih milik kepada masyarakat. Yeah. Right? And I think that approach of keeping them involved, treating them as bukan sekadar community, bukan sekadar supporter, tetapi partner dalam proses tersebut adalah sangat-sangat refreshing. Tetapi saya nak tanya sedikit tentang Boyan. Ya. Boyan Hudak. Kerana it's been, as Faiz pointed out, 10 years since the last league title. And in that time, sememangnya Persib kekal sebagai pasukan yang bukan calang-calang, masih dihormati, masih memiliki kekuatan. Tetapi baru-baru ini bila kami menanyakan soalan ini kepada Juppe mengatakan Boyan ibarat the last puzzle in the jigsaw. Kerana dia tiba dan terus made everything click together. Bagaimana ia berlaku? Kalau kita bicara puasa prestasi, kita pernah puasa lebih lama. Dari 94 ke 2014, almost 20 years. And we learn a lot about kenapa kita puasa lama ya. Dan bahkan 2014-2015 kami puasa 9 tahun, kita juga belajar. Itu sesuatu yang kami akan coba perbaiki di musim ini, karena kita sudah belajar dari dua fase itu. Bojan, to be very honest, he is so unique. Kita sangat beruntung punya Bojan. Kenapa? Karena Bojan ini bagaikan lem, glue, yang menyatukan antara manajemen dengan the whole dressing room. Karena dressing room itu kan is a unique environment. It's a really unique environment. Dan gak semua orang itu understand how the dressing room works. Ya, setuju. The first time I met the guys in the dressing room, I was shocked. Because, oh, gila ya. Saya punya pengalaman kerja 18 tahun. I work in different environment, ecosystem. But the dressing room is one of a different piece. Dan Bojan itu memberikan banyak bantuan dan menyatukan antara manajemen dan dressing room agar kita tuh sama-sama menyatu, memahami satu tujuan yang bersama gitu. Jadi saya pribadi sering ngobrol sama Bojan, dressing room pengennya apa? Why they think like this? Dan segala macam. Dia ngasih guidance dan dia bisa menjadi bridge communication lah antara dressing room and also the management. Dan dia juga emotionally really smart. Mungkin karena dia pernah menjadi CEO ya dulu kan. Pernah jadi CEO kan. Jadi dia bisa punya pemikiran, oh ya Aditya, I know how you think from the management point of view, so I give you advice. This is how you should think from the dressing room point of view. So you can see the both point of view, angle, dan bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Dan Bojan itu is not only a coach, but is also an advisor for the club itself. Dia ngasih banyak masukan di luar dari dressing room, management point of view. Dan dia benar-benar bisa memaksimalkan potensi yang ada di tim. Kalau bisa dibilang tim musim ini ya compang-camping. Badai cedera gitu. We never play with our full team since the second match. Kita main full team hanya pertandingan pertama lawan Biak. After itu kita nggak pernah full team, ganti striker hilang, pemain tengah hilang, back hilang, segala macam. But Bojan always find a way out. He always find a way out. Dan collectively secara tim dia bisa bikin tim gather around. Even banyak perbedaan tapi dia bisa, yuk kita sama-sama mau jadi juara. We work together and then we go together toward the same direction. So he's so unique. Mengenai Bojan, boleh ceritakan sedikit tentang pertimbangan sebelum anda memasukkannya ke dalam tim sebagai ketua jurulatih klub. Sebelum ini kita ada beberapa juga
pengurus pasukan Persib Bandung yang mempunyai hubungan yang agak rapat dengan negara kami Malaysia. Yes. Robert Alberts, kita Yes. ada juga Mario Gomez Yes. yang memenangi kejuaraan juga di Malaysia kan. Ya. Jadi apakah pertimbangan utama daripada anda khususnya daripada manajemen khususnya sebelum memasukkan Boyan ke dalam projek ini? Untuk ini saya harus berterima kasih kepada Pak Glenn, as our owner. Dialah yang benar-benar mengambil keputusan dan mempertimbangkan Bojan menjadi pelatih. I still remember back at the time, Pak Glenn tuh nanya ke saya, Adit, coba kamu cari potensi pengganti Luis Milla saat itu kan. So I still remember we proposed 7 different coaches. Bojan was not part of the 7 coaches. Not even in the 7. Not even the 7. Okay. Dibaca sama Pak Glenn, dipelajari, and then dia bilang, Adit ada satu kandidat lagi, namanya Bojan Hodak. Can you explore about him? Dan kita pelajari waktu itu, dan waktu itu masih ada Pak Teddy. Pak Teddy juga yang explore dan segala macam. Dan waktu itu Pak Glenn saya ingat banget, dia butuh satu sosok pelatih yang sudah memahami kultur sepak bola Asia. Oke, itu brief dari Pak Glenn. Pak Glenn, Okay. saya pengen cari pelatih yang udah paham kultur sepak bola Asia karena saya nggak punya waktu lagi untuk adaptasi, untuk memahami segala macam. Jadi ada 7 plus Bojan ini dicek semuanya, dan salah satu pertimbangan utamanya adalah kita udah meyakini Bojan ini udah punya pemahaman dan udah terbiasa dengan kultur sepak bola Indonesia. Ketika kita bicara kultur sepak bola Indonesia, itu mengcover semuanya. Dressing room, operator, federasi, dan fans. Makanya kalau kita lihat the way Bojan handle the media, the way Bojan handle the fans, the way Bojan handle the operator, he knows everything because dia udah tahu kultur sepak bola di Asia itu seperti apa gitu. Bahkan ketika kita minta schedule perubahan, Bojan udah bilang, I know Adit, they want to prove it, I know it already. Karena dia udah tahu kulturnya. Dan ketika kita bekerja dengan pelatih yang memang sudah kenal kultur sepak bola kami, sangat mudah untuk beradaptasi. Bojan hanya butuh 3 pertandingan, 4 pertandingan untuk kemudian mendapatkan kemenangan pertama dan terus menerus gitu, sampai hari ini. So the main reason adalah dari Pak Glenn, thanks to Pak Glenn punya visi yang bagus. Dia bilang, enggak, saya pengen pelatih ini punya pemahaman terhadap sepak bola Asia, the whole aspek kita ambil, dan dia bilang saya mau Bojan Hodak, dan akhirnya Bojan Hodak masuk. That's incredible. I mean, I think saya rasa that's the best way untuk describe Boyan Hodak. Individu yang cukup memahami budaya bola sepak Asia Tenggara. And I think ia adalah satu bukan statement, tetapi saya rasa dalam 2-3 hari lepas ini, semua temu bual yang kita lakukan berkenaan dengan Boyan, semua memberikan jawapan yang sama. Selalunya bila kita tanya, apa kualiti utama Boyan atau bagaimana Boyan memberikan impak kepada Persib, kadang-kadang bila kita tanya soalan seperti itu untuk seorang jurulatih, we expect the answer to be about tactics or formation or philosophy. A variety of answers. But everybody here, everybody from you, Adit, kepada Jupe, kepada Beckham, kepada jurnalis-jurnalis di luar sana, everybody jawapan mereka adalah man management dan dressing room management. Yeah, he's the one of the best. That's incredible. 2 tahun berturut-turut Persib menjadi juara liga. Yeah. One of the things as Southeast Asian football fans, one of the things yang saya dan Faiz selalu berbicara antara satu sama lain adalah bila kita bisa melihat klub Indonesia mengambil langkah seterusnya di kejohanan Asia. Yeah. This year Persib came knocking on the door, right? Ada beberapa detik-detik yang luar biasa, khususnya di Singapura perlawanan menentang LCS. We all enjoyed that game a lot. But what is the next step that Persib perlu lakukan untuk become more of a regional force di Asia Tenggara? I think last season is itu benar-benar we as a newbie, a newcomer, we experience the hype. Oh, Asia, blah blah blah. We don't really know what is the real deal playing in Asia. Tapi yang satu yang saya senang adalah kami musim ini di Asia benar-benar belajar banyak hal. We know that in Asia details is so important. Kalau kita lihat secara taktik dan strategi ya, kita kalah di beberapa match itu benar-benar kalah karena kesalahan-kesalahan minor detail gitu ya. Dan kita belajar bahwa Bojan even said to me, Aditya, you know, kalau di Liga 1, for example like waktu kita kalah sama Shanghai, Zhejiang ya, di China. Itu kan satu kesalahan dari our defender lah. Bojan told me, if it's happen in Liga 1, nggak akan gol. But if it's happen in Asia, 100% gol. Jadi benar-benar hal detail
kesalahan-kesalahan kecil kita nggak boleh lagi lakukan. Jadi itu hal-hal yang kita pelajarin. Dan kita juga mempelajari bahwa trip management itu important. Meals management, trip management itu it's really important. Jadi kita mencatat banyak hal gitu. Dan yang berikutnya adalah kita tahu, oke, pemain seperti apa yang kita butuhkan di Asia. Skill seperti apa, atribut seperti apa. Karena kita tahu nih sekarang, oh kalau di Asia mesti mainnya seperti ini. The best player in Liga 1 belum tentu bisa perform di Asia. Karena beda skill set dan segala macam. Nah, musim ini kita belajar dari musim lalu, kita udah mulai mencatat apa sih yang mesti kita lakukan dari kacamata sporting, dari kacamata operation, kita sudah melakukan. Even sporting kita sudah mulai mencari pemain-pemain yang memang secara skill set itu memenuhi kebutuhan untuk main dan perform di Asia. Karena jujur kami ketagihan main di Asia. Oh my God, Asia is... I think Boboto belongs in Asia. Last year, musim ini, awal musim kita punya banyak problem dengan Boboto. Makanya di Asia itu nggak banyak yang datang ke stadion. Tapi next season, saya percaya even the match happen in the weekdays, saya yakin mereka akan datang dan meramaikan stadion. Karena mereka sudah tahu, oke, Asia is the place that we should belong. Gitu. Jadi mereka udah mulai ke sana dan kita lagi komunikasi terus gimana supaya membantu mereka lebih mudah dan lebih nyaman datang ke pertandingan lah di weekdays. Secara tradisinya di Asia Tenggara, mungkin klub-klub yang klub-klub daripada negara-negara seperti mungkin Thailand yang paling utama, mungkin juga Vietnam di AFC Cup sebelum-sebelum ini, mungkin juga Malaysia dalam 7-8 tahun terakhir dengan Johor Darul Takzim. Wow, amazing. Ini adalah pasukan-pasukan yang making waves in Asia. Walaupun Indonesia mempunyai banyak klub yang berpotensi dan bilangan fan, juga budaya fan yang cukup luar biasa, but somehow in Asia we rarely see Indonesian clubs. I don't want to go too detail about why, kerana itu butuh perbincangan yang panjang lagi. Tetapi jika Persib dapat make the waves in Asia, Persib bakal menjadi trendsetter di Indonesia. Adakah itu juga menjadi perancangan di musim baru nanti? Ya, jadi ketika kita memulai musim 2024-2025, the first thing that we do back at that time is membangun roadmap 10 tahun. Karena kami percaya the club must have roadmap. Contoh kayak Bojan bilang, oh kita mau average player kita 27, 26. Itu adalah bagian dari roadmap. Jadi kita memang sudah mulai membangun roadmap itu. Kenapa? Karena kami tahu kalau kami nggak punya roadmap, kalau kita nggak punya plan, kita akan puasa gelar juara 10 tahun. Kita akan gelar puasanya 9 tahun, 7 tahun. We cannot do that. Jadi kita mulai membangun roadmap. Nah, salah satu roadmap penting adalah perform di Asia. Itu udah menjadi goals kita di 2, 3, 4 tahun ke depan itu adalah Asia. Nah, makanya kami benahi apa? Salah satu goals dengan IPO yang kemarin sempat dimention oleh Pak Glenn adalah untuk support kita di Asia. Oke. Lain LCS. Ada salah satu playersnya yang sangat bagus. Nilai kontraknya dia itu half of our players contract salary. Oke, how we can compete. Ya. Di Cina tim juga sama, Port juga sama. Jadi kita percaya bahwa if we want to go far in Asia, we need to have a competitive squad. When we talk about competitive squad, saya percaya bahwa squad itu tidak harus Hollywood FC. Semua bintang gitu ya. Tapi yang saya pelajari musim ini adalah salah satu yang bikin kami bisa bagus di musim ini adalah balance. Klub kita tuh sangat-sangat balance dari semua level ada. Jadi kita percaya kita harus tetap balance tapi meningkatkan kualitas keseimbangannya. Yang sebelumnya mungkin seimbang di sini, kita taikkan ke sini, kita taikkan lagi ke sini. It's not like kita beli Lionel Messi ya. Kita akan punya Lionel Messi, apakah bisa mengimbangi yang lain? Karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya, Michael Essien, Charlton Cole. Back at the time we were struggling. It's not because Michael Essien not good, he is one of the best. Tapi mungkin karena pemain kita nggak siap dengan keseimbangan yang harus dikejar segala macam. Jadi kita belajar bahwa tim harus imbang, nggak harus punya pemain bintang semua, tapi harus imbang make sense semua ini. Nah, keseimbangan itu lagi kami bangun terus dan kami tingkatkan terus supaya tahun ini, tahun depannya lagi kita bisa melangkah jauh di Asia. Karena kami percaya kami bisa lakukan itu. Mungkin final couple of questions. IPO, boleh ceritakan sikit. That's a big news. I mean, saya masih lagi ingat apabila Bali mengumumkan IPO, ia menjadi satu berita, satu fenomena lah di Asia Tenggara kan. Klub Asia Tenggara pertama yang file for IPO. Perancangan Persib dengan IPO bagaimana pada ketika ini? Sebetulnya IPO itu adalah manifesto nyata dari frase
Persib Nu Aing. Have you heard about Persib Nu Aing? No. Persib Nu Aing itu adalah statement paling kencang kalau ngomong tempat Persib. Persib Nu Aing, Persib itu yang saya. Aing is actually saya dalam bahasa Sunda. Persib Nu Aing, Persib adalah yang saya. Persib is mine. Manifestonya apa? Ada IPO. Ketika kita buka Persib untuk publik, kita mempermudah dan memberikan kesempatan para bobotoh untuk dengan nyata memiliki klubnya sendiri. Public ownership. They contribute to the club directly. For example, like now, saya nggak suka sama misalnya pemain A gitu ya. Kami pengen pemain B. Mereka bisa teriak itu di social media. Mereka bisa ngomong di media manapun. Tapi in reality, in regulation wise, klub yang tetap punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. But if they part of the club, mereka bisa bolong. Oh, saya pemilik saham kok di klub. RUPS, mereka bisa bilang, saya nggak mau gini, saya gini-gini. They can become the real part of the club. Jadi, They have a say. They have a say. Jadi IPO itu adalah manifesto nyata dari statement Persib Nu Aing. Jadi itu yang kita pengen, karena dari dulu Pak Glenn selalu bilang, enggak, Persib itu punya warga Jawa Barat, punya warga Bandung. Saya hanya dapat amanah dan cukup beruntung untuk bisa membantu manage Persib. But in the end, Persib belong to everyone. Bandungnis, gitu ya, Sundanis. Jadi IPO ini adalah ke arah sana. But in the same time, IPO juga akan membantu klub untuk melangkah jauh. Karena dengan IPO kami bisa collect fund untuk rebuild the stadium. Kita punya mimpi untuk punya smart stadium. Kami juga punya mimpi untuk punya training ground yang mewah, yang bagus, like GDT lah. I went to GDT, I was like, oh, this is the real deal lah. Kita mau punya itu, dan kita juga pengen punya squad yang stable. Karena jujur kami itu di manajemen berpikir musim ini, kita harus punya klub yang sehat dan berprestasi. So sehat must come first. Jangan kita harus punya klub yang berprestasi, tapi nggak sehat. Apa yang terjadi? Semuanya dilakukan. Oh, beli ini, beli itu, yang penting juara segala macam. They don't think really far about 2 tahun lagi klub bisa survive nggak? Untuk sustainability nggak ada. Tapi klub harus sustainable. Persib has been here since 1933. Saya nggak mau tiba-tiba manajemen datang, gelap mata, belanja, in the next 2 years, klub. Nggak bisa. Itu yang berlaku kepada klub kami di Malaysia. Oh, oke. So we need to manage the sustainability. Cara memanage sustainability adalah dengan sehat. Sehat dulu. Karena kami percaya ketika klub sehat, kita bisa berprestasi. Nah, salah satu cara untuk sehat dan berprestasi apa adalah dengan gua public IPO tersebut. Tapi dengan proper approach ya. Dan Pak Glenn is the master of that kind of approach lah. He's the right guy, dia tahu everything. Jadi Pak Glenn akan membantu kita, jikapun akan menuju ke IPO, dia akan membantu kita melalui proses yang tepat. Dan hasilnya akan luar biasa. Karena saya percaya bobotoh pun akan antusias. Ayo, menjadi bagian pemilik nyata dari klub itu sendiri. Oke, mungkin soalan terakhir. Di Bola Itu Live, sepanjang 5 tahun kebelakangan ini, bukan saja kami membicarakan tentang perkara di atas padang, tetapi kami juga sangat meminati dinamika di dalam manajemen, higher management, the sporting director, the ownership, the model of ownership, how do great owners manage their team, how do great management or bad management, all these example kita kumpul semua. Now, tadi sudah ada perancangan the roadmap. IPO menurunkan average age players. Ini semua perkara-perkara yang positif. Tetapi dinamika ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kesepakatan di peringkat manajemen. Terutamanya manajemen di klub yang penyokongnya fanbase dia besar. Boleh ceritakan sedikit tentang dinamika manajemen di Persib di antara anda, Pak Glenn, komisaris-komisaris dan juga yang lain-lain. This is tough. Ceritakan. Kerana anda mengambil baton daripada manajemen sebelumnya yang seperti yang saya bilang tadi, saya tidak katakan mereka buruk tetapi puasa trofi. Bagaimanakah dinamika tersebut? And there was a time, ada masa yang mana Persib mengalami sedikit masalah kan in the mid 2000s. And now sudah masuk satu era stability that a lot of clubs di Asia Tenggara mungkin can look at with envy. They're jealous of it. So the dynamic with all the stakeholders macam mana? Persib itu mulai transisi menjadi professional club at 2008. Jadi before that, starting from 1994 when we have the professional league, klub Persib itu di-manage by our government, using our government fund lah, basically lah. But starting on 2008, Persib acquired by private sector, which is by Pak Glenn. And Persib was the first club that is acquired by the private.
sector. Jadi di situ karena Pak Glenn pun backgroundnya adalah businessman, corporate person, private investor dan segala macam, he knows how to run the things lah. Okay, but also 2008 itu sesuatu yang baru untuk Pak Glenn karena Pak Glenn never actually managed the club before. 2008 itu hal yang baru buat beliau. Nah, akhirnya beliau turun dan beliau mulai set up a lot of things lah correctly in the club as well. Set up the regulation, set up the SOP dan segala macam. And start putting right people lah gitu ya. Jadi apa yang terjadi di hari ini itu adalah perjalanan panjang kami dari 2008. It's not happen in one night, but it's actually happen through waktu yang terus berlanjut, kita perbaiki salah. Trial and error ya. Trial and error. Dan kita selalu mempelajari kesalahan dari setiap saat lah ya. To be honest, di musim ini yang mungkin membedakan dari musim-musim sebelumnya adalah kembali lagi, percaya tidak percaya, saya selalu ngomong ini ke semua orang, but communication play important role. I don't know why, but since we fix our communication internally and externally, everything start getting falling pieces. Kita mulai lebih sering berkomunikasi dengan para komisaris. Every decision that management want to make, we always talk to our commissioner. Pak Kuswara, Pak Zainuri, Pak Haji Umu, Pak, this is what we want to do, justificationnya ini, Pak, do you have any input, advice? Because they are the wise guys lah. They know everything. So, okay, Adit, ini udah bagus, almost jalankan. Then we talk to Pak Glenn. Pak Glenn, this is the right thing, this is the decision we want to go, ini justifikasinya, bla 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 bla. And also I think starting from 2023 December, Pak Glenn itu mulai involve lebih dalam. So he become more in the club. Dia mengambil keputusan-keputusan penting, dia mulai terlibat di financial, commercial and everything, sponsorship dan sebagainya mulai terlibat. Dan ketika beliau lebih terlibat, kita lebih terbantu. Dan ketika lebih terbantu, tugasnya saya di manajemen adalah menjadi proxy. Karena Pak Glenn tidak sepenuhnya tahu what's going on the grassroots. Dia Bapak tahu di atas. Tugasnya adalah memastikan ketika Bapak mengambil keputusan, saya bilang, Pak, keputusan ini akan berdampak seperti ini di grassroots. My advice, jangan. Kenapa? Ini resiko yang akan muncul. Tapi kalau Bapak mau, saya akan lakukan, but this is the risk. Nah, Pak Glenn itu orang yang sangat bijaksana dan sangat terbuka dengan masukan. Jadi we always have two-way discussion. Pak, seperti ini. Contoh kayak kemarin flare segala macam. Bapak, oke, kita mesti gini. Pak, on the grassroots, kita harus berpikir seperti ini, this is the approach, segala macam. Ketika komunikasi terjalin dan terbentuk, kita selalu bisa mengambil keputusan yang menurut kami itu tepat gitu. Dan semua orang bertanggung jawab terhadap keputusannya karena the decision already distribute to everyone. Everyone knows about the decision. Jadi discuss dan semuanya akhirnya jalan itu. Before this season, kita juga punya problem dengan our federation lah, PSSI kota. Kita sempat disu saat itu oleh PSSI kota karena 1919, 1933, terus masalah youth development dan segala macam. Musim ini kita mulai perbaiki itu dan untuk youth development sekarang kami berkolaborasi penuh dengan mereka. We have our academy. So mungkin sedikit sejarah, Persib itu dulu adalah kumpulan dari pemain-pemain terbaik dari semua lokal klub yang ada di Bandung. We have 36 local club di Bandung sampai hari ini. Jadi Bandung itu adalah timnasnya Persib adalah timnasnya Kota Bandung. The best player from 36 local club play for Bandung. Okay? Sampai hari ini 36 lokal klub itu masih ada. Dan mereka bertanggung jawab terhadap pembangunan usia muda. U10, U12, 14 dan seterusnya. Beberapa musim terakhir masalah pembangunan ini agak membingungkan karena sempat hadirnya kan akademi Persib dan segala macam. Positioningnya gimana nih? Musim ini kita benahi positioningnya bahwa akademi Persib itu mempunyai posisi yang sama dengan semua klub lokal klub yang lainnya. So they have to compete. Karena di kacamata Persib, first team yang paling penting bukan dari siapa pemainnya, tapi pemain paling berkualitas yang paling penting buat kami. Sehingga kami memposisikan semua klub ini dalam posisi yang sama, termasuk akademi kami, yang kami tuntut ke mereka apa? Quality. So we help them providing better infrastructure. Kita punya direktur teknis sekarang tujuannya apa? Membangun filosofi and kurikulum football Kota Bandung yang akan diimplementasi oleh 36 klub ini. Sehingga youth development-nya mulai berjalan semestinya. Akhirnya ASCOT atau PSSI lokal akhirnya paham mencabut gugatan dan sekarang kita berjalan beriringan. Jadi kami merasa musim ini kita semua berjalan beriringan. And how it start? We started by fixing our communication. We become more transparent, open dan segala macam. We listen more because we know we don't know anything, we don't know everything, so we need to listen more. So we talk to a lot of people, we listen, dan
ya alhamdulillah mulai membaik dan kita bisa back to back lagi. But to be honest, the biggest challenge is not this season, but next season. Because we need to do the regeneration. Mungkin sedikit menambahkan, what happened ketika 94-95 kita juara lalu puasa 20 tahun, 19 tahun, karena kita telat melakukan regenerasi. 2014-2015 kita juara 2 kali, puasa 9 tahun karena kita telat melakukan regenerasi. Dan kita sedang mengulangi lagi hari ini, juara kembali 2024 dan 2025. Polanya mirip nih. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama seperti 2 kali yang sebelumnya, mungkin kita akan puasa lebih lama lagi. So, manajemen, pelatih sepakat, oke, kita harus memperbaiki ini, jangan mengulangi kesalahan lagi yang lama, we need to start the regeneration. Mungkin musim ini akan lebih berat mungkin, tapi bisa juga enggak. Kenapa? Karena kami percaya regenerasi yang tepat itu akan membawa positif dan juga akan membawa prestasi. Jadi regenerasi itu nggak cuma oke, ganti pemain 35 tahun dengan 18 tahun, no. Tak semudah It's itu, about eh. finding It's not balance. easy, Ya, kita menggabungkan pemain senior, pemain muda, kita gabungkan, tapi kita punya pemain-pemain muda yang akan kompetitif 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan. That we can squeeze the team longer and longer. Yep, that's the plan. Perfect. I think that sums it up. Thank you so much. Thank you so much for the conversation. Thank you so much. We It's look been my forward pleasure. to seeing Persib fly high in Amin. Asia. Amin. Thank you so much. Hopefully it happens soon. Thank you so much. Maybe one of the days Persib go to away days in Asia. Don't be surprised if you see our face there.